Selamat pagi adik-adik kelas Kanaan Sion. Ya, selamat pagi juga Kak Sam. Kak Mona, selamat pagi. Ya, kita bertemu kembali dalam ibadah di minggu kedua tanggal berapa Kak? 13 Februari 2022. Iya. Ya, betul. kita akan menyiapkan hati kita. Ya, kita mau menerima berkat dari Tuhan ya Kak ya. Iya, betul. Ya, yaitu firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita juga mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ya, udah siap Kak? Siap kita akan mulai ya Kak ya. Kak nggak mau dikenalin dulu? Oh iya, pemain kita musik ada kita. pemain musiknya ya. Iya. Ada Kak Ben, Kak Albert, lalu Kak Jesslyn iya, dan Kak Bella. Iya. Oke Kak, siap? Yuk, Kita akan memuji Tuhan ya Kak ya. Iya, mari. Lagu pertama, Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam lubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kita nyanyikan sekali lagi, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam lubir laut,
Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena pagi hari ini kami boleh datang kembali menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini ya Tuhan. Kami boleh diberkati, disertai, dijagai, dan dilindungi. Itu karena kasih dan kemurahan-Mu kepada kami semua. Karena itu Bapa, kami mau meletakkan hati kami untuk ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau yang beracara di dalam ibadah kami. Engkau yang akan memberkati kami. Kami semua yang sudah siap untuk menyambut berkat-Mu ya Tuhan. Kuatkan hati kami, teguhkan hati kami. Berikan kami hati yang mau senantiasa taat dan setia. Mentaati firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memulai ibadah kami. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Lagu berikutnya apa Kak? Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya dinyatakan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya dinyatakan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh, sama-sama kita katakan, Allahku dahsyat. Amin. Memang Allah kita dahsyat ya Kak ya. Amin. Benar-benar Iya, Kak. yang berkuasa dari utara, selatan, timur, barat, Seluruh bumi Kak, seluruh bumi. di dalam kuasa Tuhan. Amin. Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi ya Kak ya. Benar, iya. Ya, dan betapa kasihnya kepada kita. Dia juga mau berfirman bagi kita Iya, Kak. benar Kak. Saat ini Kak ya. Iya, Ya, kita kita- mesti mempersiapkan diri ya Kak ya. Iya, Gitu. untuk mendengarkan firman. Firman Tuhan. Ya. Kita akan mendengarkan firman, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian lagi untuk mengiringi firman yang akan kita dengarkan saat ini. Lagunya apa Kak? Diam di rumah. Diam di rumahmu.
Ku bersyukur atas kebaikan-Mu yang telah ku terima dari-Mu. Namun tetap diriku merasa haus dan rindu akan Engkau. Ku mau selalu cari wajah-Mu, rindukan hadirat-Mu. Hanya Engkau, Tuhan, yang sanggup memuaskan hidupku. Diam di rumah-Mu seumur hidupku, menyaksikan dan nikmati kebaikan-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan melayani-Mu. Tuhan, itulah kesukaanku. Kita nyanyikan ucapan syukur kita. Ku bersyukur. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu yang telah ku terima dari-Mu. Namun tetap diriku merasa haus dan rindu akan Engkau. Ku mau selalu cari wajah-Mu, rindukan hadirat-Mu. Hanya Engkau, Tuhan, yang sanggup memuaskan hidupku. Diam di rumah-Mu seumur hidupku, menyaksikan dan nikmati kebaikan-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan melayani-Mu. Tuhan, itulah kesukaan. Diam di rumah-Mu seumur hidupku, menyaksikan dan nikmati kebaikan-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan melayani-Mu. Tuhan, itulah kesukaan. Tuhan, itulah kesukaan Engkau. Tuhan, itulah kesukaan. Tuhan, inilah yang menjadi kesukaan kami. Tuhan, itulah kesukaan. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberikan kesempatan pada kami untuk memuji nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami ini ya Tuhan, menyukakan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, menerima berkat akan firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang terpenting di dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah yang akan memberikan hikmat kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Yusuf yang akan Kau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menyampaikan firman-Mu, hikmat-Mu dan kuat kuasa-Mu menyertainya, sehingga firman yang disampaikan ya Tuhan dapat menjamah kehidupan kami satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, halo adik-adik semua, apa kabar? Selamat berjumpa kembali
di dalam ibadah sekolah minggu. Dan kita bersyukur karena kita senantiasa merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita boleh ketemu kembali. Dan kali ini kita akan masih belajar kebenaran firman Tuhan seputar raja-raja. Ya, dan kita akan belajar tentang Raja Salomo. Yang minggu lalu juga sudah kita pelajari tentunya dengan tema yang lain. Dan untuk minggu ini kita akan belajar Raja Salomo yang jatuh di dalam penyembahan berhala. Nah, adik-adik sekalian, mungkin beberapa bulan yang lalu sudah pernah menyaksikan sebuah podcast yang disampaikan juga untuk kelas Sion dan juga kelas Kanaan. Dan tentunya bukan cuma kalian yang nonton kelas Sion dan kelas Kanaan. Dan kebetulan juga kakak sebagai narasumber bersama dengan Kak Evangelis Hardi pada waktu itu, dan temanya tentang idol. Dan idol itu juga berbicara seputar tentang berhala atau memberhalakan sesuatu di dalam kehidupan kita yang bukan hanya bisa berupa benda, tapi juga bisa berupa orang, figur, atau apapun juga yang mungkin sudah kita anggap melebihi atau bahkan setara dengan Tuhan. Dan itu biasanya melibatkan penyembahan, melibatkan kita mengagung-agungkan dan lain sebagainya, yang mungkin secara detail bisa kalian saksikan kembali kalau kalian pengen tahu secara detail. Atau mungkin ada yang belum pernah nonton. Nah, kalian nonton kembali podcast yang bertema tentang idol, ya, supaya kalian paham dengan baik bagaimana kita harus menyikapi situasi seperti itu. Dan kali ini kita akan langsung buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ya, jadi yang pertama kita akan belajar kenapa Salomo itu sampai jatuh ke dalam penyembahan berhala. Semuanya itu berawal dari ayat 1, kembali kakak bacakan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada bangsa Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Nah, jadi ini adalah sesuatu awal yang memang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena yang pertama, Salomo itu nggak taat. Kenapa tidak taat? Karena dia mencintai atau suka kepada perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa yang dilarang oleh Tuhan untuk bahkan kok untuk dicintai, untuk menjalin hubungan saja Tuhan bilang nggak boleh, untuk bergaul saja tidak boleh sesungguhnya. Bahkan bangsa itu pun tidak boleh bergaul. Artinya kalau bangsa itu datang menawarkan pertemanan pun seharusnya Salomo berani menolak. Nah, tetapi ini Salomo bukan hanya sekedar berkenalan, bukan hanya sekedar bergaul, tapi malah Salomo mencintai, bahkan Salomo membangun hubungan spesial sampai tadi kita lihat, kita baca, dia punya kurang lebih baik istri ataupun selir yang di Alkitab disebut dengan gundik itu tadi. Itu jumlahnya kalau ditotal sampai 1000 orang wanita. Sesuatu yang luar biasa sebetulnya, sangat luar biasa. Dan itu yang menjadi sangat luar biasa lagi ternyata dilakukan oleh Raja Salomo yang minggu lalu sudah kita pelajari
bahwa dia ini raja yang diberi hikmat oleh Tuhan. Nah, karena itu kita harus hati-hati adik-adik sekalian di dalam hal ini. Agar apa? Agar kita ini benar-benar menjaga kehidupan kita, supaya kita ini tidak tercemar, kita ini tidak bergaul, ataupun terlebih lagi menjalin hubungan spesial dengan orang-orang yang kalau sekarang ya boleh kita bilang tidak kenal Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memperingatkan bahwa seperti yang diperingatkan kepada Salomo, bahwa perempuan-perempuan ini akan mencondongkan hatinya kepada Allah perempuan-perempuan itu. Nah, buat kalian yang senang dengan judul khotbah, kakak kasih judul Cinta yang Menghanguskan. Karena apa? Karena berawal dari sebuah jalinan yang dilakukan oleh Raja Salomo kepada perempuan-perempuan yang sesungguhnya sudah Tuhan larang. Nah, buat kalian memang ini adalah bekal juga nanti untuk kalian di masa yang akan datang, di masa depan kalian. Ya, buat yang di kelas Sion atau mungkin yang di kelas Kanaan, sudah ada yang mulai lirik kanan kiri gitu ya, baik cewek ataupun cowok. Si A ini cakep, si B ini cantik, gitu ya. Seperti mungkin ini yang baca ayat Kak Matthew. Kak Matthew ini jangan-jangan punya lirik-lirik juga kalau di sekolah, ya. Terus kemudian biasanya nggak hanya sampai di situ, tapi kemudian berlanjut. Bahkan ada yang mungkin kita merasa sebagai lawan jenis, sebagai anak-anak yang mulai menginjak masa-masa puber, kemudian kita mulai merasa tertarik satu dengan yang lain. Nah, ketika itu sebelum sampai perasaan itu timbul, maka kita harus membentengi dahulu hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan itu melarang, bahwa Tuhan itu tidak memperbolehkan. Memang secara kehidupan sosial, ya tidak mungkin kita hanya bergaul dengan anak-anak yang tidak kenal Tuhan, hanya bergaul dengan anak-anak yang seiman, teman-teman yang seiman. Sedangkan teman-teman yang gak seiman terus kemudian kita singkirkan, kita blacklist, bahkan mungkin di nomor-nomor ponselnya kita blok semuanya, kan tidak mungkin. Karena di sekolah, di tempat kita kuliah, di tempat nantinya kalian bermasyarakat, di tempat dimana kalian nantinya bekerja, kita harus bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di luar sana. Nah, tetapi yang menjadi titik penting yang harus kita garis bawahi, kita tidak boleh punya hubungan spesial dengan mereka. Dalam arti sampai kita menginginkan mereka menjadi pasangan hidup kita, sampai kita menginginkan mereka nanti satu saat kita menjalin satu kehidupan rumah tangga dengan orang-orang tersebut. Nah, ini kalau kita sudah punya keinginan seperti itu, maka kita, bahkan sebelum kita punya keinginan seperti itu, kita harus hati-hati dari sekarang. Karena ini boleh dibilang menjadi sesuatu yang sangat-sangat seringkali dimanfaatkan untuk menjatuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan, menjatuhkan orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya iman kita gugur, supaya kita meninggalkan Tuhan. Dan kita kehilangan banyak hal di dalam kehidupan kita kalau kita meninggalkan Tuhan. Nah, karena itu mumpung kalian masih remaja, bentengi hidup kalian dengan baik, dengan pengertian, dengan akan kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa kita melakukannya? Karena kita taat. Bahkan ini bukan hanya cuma Tuhan sampaikan pada zaman Raja Salomo, bahkan di dalam perjanjian baru pun ini pun Tuhan sampaikan. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Iya. Jadi di dalam perjanjian baru pun dengan jelas dikatakan bahwa kita tidak mungkin kita sebagai anak terang bersatu dengan gelap. Ya, nggak ada yang menyamakan itu. Karena itu kita harus belajar mulai dari sekarang. Kita harus bangun pengertian di dalam hati dan pikiran kita untuk kita nantinya ke depan. Semuanya pasti punya keinginan, punya harapan ke depannya, punya pasangan hidup. Ya kan, ketemu dengan pasangan hidup yang selaras, yang bisa diajak jalan bareng dan lain sebagainya. Seperti mungkin kalian melihat orang tua kalian, ya, yang di rumah mungkin sangat sebagai satu keluarga yang bahagia, membina hubungan dengan baik. Kalian tentunya pengen kan seperti itu. Nah, kunci awalnya adalah apa? Bentengi kehidupan kalian, bentengi pengertian kalian.
akan ini. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus, supaya tidak salah langkah. Kadang-kadang banyak anak-anak muda yang berpikir, anak-anak remaja yang berpikir, bahkan saya pengen penginjilan, saya pengen bawa ini teman saya ini yang belum kenal Tuhan itu, supaya mereka itu kenal Tuhan. Makanya saya pengen jalin hubungan spesial dengan mereka. Kalau mereka dimenangkan, puji Tuhan. Tapi kalau ternyata kalian yang dimenangkan dalam tanda kutip, terus meninggalkan iman percaya kalian kepada Tuhan, itu bukanlah menjadi sesuatu yang baik tentunya. Karena itu kita harus belajar untuk kita benar-benar jalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, taat dengan apa yang Tuhan mau. Dan terlebih lagi, usia kalian sekarang masih panjang. Maka juga ingat ini, ya, jangan mikirin dulu pasangan hidup, ya, apalagi yang masih SD, ya, yang di kelas Kanaan, masih ada yang SD kelas 5 atau kelas 6 mungkin. Ada yang baru masuk SMP kelas 1 sudah mikirin, oh nanti di SMP atau di sekolah yang baru mau cari pacar mau cari cewek yang cantik mau cari cowok yang cantik. Jangan dulu. Perjalanan hidupmu masih panjang. Ada masa depan panjang yang harus kalian persiapkan jauh sebelum kalian membentuk nantinya punya sebuah hubungan untuk mengarah kepada kehidupan rumah tangga. Itu masih jauh. Konsentrasilah dengan apa yang kalian kerjakan sekarang. Kalian sekolah dengan baik, tempuh pendidikan dengan baik. Jangan sia-siakan jerih lelah orang tua kalian yang sudah bekerja dengan susah payah untuk menyekolahkan kalian. Kalau kalian cuma main-main di sekolah, cuma hahaha cari cewek atau cowok, kasihan sekali orang tuanya yang sudah mengeluarkan banyak biaya untuk sekolah kalian. Bahkan nanti kalau kalian tidak siap, maka apa yang kalian yang nekat, kalau saya merasa udah siap kok kak, saya mau pacaran, nilai kalian jeblok dan lain sebagainya. Yang rugi kan bukan cuma kalian sendiri yang rugi, ya kan? Kalau sampai nggak masuk kelas, nggak naik kelas, orang tuanya juga malu. Tugas-tugas saking seringnya ini dihubungin si A si B, ngelamun nggak karuan, tugas-tugas terbengkelai. Dapat surat dari sekolah, dapat panggilan dari sekolah, anaknya sering nggak ngumpulin tugas. Karena apa? Karena ngelamun kemana-kemana. Nah, itu sesuatu yang tidak baik. Kerjakanlah sekarang apa yang harusnya menjadi tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar. Belajarlah dengan baik, belajarlah dengan benar. Bekal ini akan kalian jalani nantinya di kehidupannya nantinya. Tapi mulai sekarang kita harus punya kerangka, punya dasar berpikir yang benar dulu, yaitu supaya kita tidak nanti ke depan itu terjerumus dan salah langkah. Jangan sampai kita menjadi seperti Raja Salomo yang terkenal dengan hikmatnya yang sangat luar biasa, tetapi ketika berhadapan dengan yang namanya cinta, ketika yang berhadapan dengan yang namanya orang-orang yang sebetulnya tidak diizinkan Tuhan untuk menjalin hubungan, Salomo gak sanggup melakukan apa-apa. Kalau istilahnya sekarang mungkin dibilang kelopak-kelopak, ya, udah gak bisa apa-apa, akhirnya pasrah. Bahkan tadi nanti kita baca juga selanjutnya di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja 11 ayat 5 sampai 8. 1 Raja-Raja 11 ayat 5 sampai 8. Demikianlah Salomo mengikuti Asyoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Malok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Ya, jadi tadi sudah jelas. Berikutnya apa? Wanita-wanita inilah yang berasal dari orang-orang yang bangsa-bangsa yang dilarang oleh Tuhan untuk Salomo menjalin hubungan, yang membawa atau menjerumuskan Salomo kepada hal-hal yang tidak baik.
jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Karena apa? Salomo mulai mendirikan mezbah-mezbah dan bukit-bukit pengorbanan bukan untuk Tuhan, tapi dia mendirikannya untuk dewa-dewa daripada istrinya, daripada budik-budiknya itu. Ya, karena itu kita harus berhati-hati. Nah, kalau zaman sekarang ya tentunya bukan hanya berbicara tentang wanita, tetapi semua dan siapapun yang ada di sekitar kita, kalau kita nggak hati-hati, maka kita pun akan terjerumus dan akhirnya kita pun jatuh di dalam dosa penyembahan berhala dan juga dosa-dosa yang lain. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, apa yang Paulus katakan di situ. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, janganlah kamu sesat. Karena apa? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ini juga berbahaya untuk kita semua. Seperti kakak bilang tadi, kita tidak bisa menutup diri dari orang-orang yang ada di sekitar kita, hanya bergaul dengan orang-orang yang seiman. Bahkan di dalam kehidupan orang-orang yang seiman itu pun kadang-kala kita masih harus, istilahnya kalau kita bilang harus filtering lagi. Karena gak semua orang yang hidup di dunia ini, sekalipun kita sendiri benar-benar hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebagai makhluk sosial kan kita tidak bisa untuk tidak bersosialisasi dengan orang lain. Kita harus tetap bersosialisasi dengan orang lain, karena dengan bersosialisasi itu juga merupakan jalan yang Tuhan pakai untuk kita memenangkan banyak jiwa, untuk kita menjadi saksinya, untuk kita membawa orang yang tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Nah, tetapi di dalam pergaulan itulah kita harus ekstra hati-hati. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalian yang biasa datang ke gereja, kalian atau yang sekarang masih dalam tahap kita online, ya banyak sekali kan gangguannya. Lagi pengen ibadah, tiba-tiba temennya ngajakin online, yuk main PUBG lah, main inilah, main itu. Nah, padahal jam 10 YouTube-nya Tabernakel udah mau keluar. Udah gak apa-apa, YouTube kan ada terus. Lu mau kebaktian besok, sampai kebaktian, kamu mau kebaktian sampai minggu depannya lagi, 2 kali kebaktian, jam 7 bangun, ikut yang minggu lalu, nanti sampai jam 10 ikut lagi yang minggu itu masih bisa kan? Akhirnya mungkin karena banyak kita ambil, oh iya benar juga ya, oh iya benar juga, akhirnya kita ngikutin. Ya kan? Akhirnya kita ngikutin dan akhirnya kita terjerumus. Lama-lama kita tidak lagi, minggu depan begitu mau jamnya diajak main lagi, akhirnya numpuk. Kebaktian itu tidak ada satupun yang kita ikuti. Maka juga mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Kalau sekarang anak-anak sekolah, kalian mungkin juga ada di antara kalian sudah harus masuk sekolah. Karena anak kakak dua-duanya juga sudah harus masuk sekolah, sekalipun ada yang setiap hari masuk, ada yang nggak setiap hari masuk. Tapi sudah mulai ada kegiatan, sudah mulai ketemu teman di sekolah, dapat pengaruh A, B, dan C, lama nggak ketemu inilah itulah. Akhirnya kita bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat bahwa berhala itu tidak hanya berbicara ketika kita datang, misalkan ke dekat pohon, terus kita bawa kembang, terus kemudian kita bawa menyan di situ, terus kita sembah-sembah. Itu berarti kita nyembah berhala. Ya, itu betul. Tapi bukan hanya sekedar itu. Tapi ketika kita menjadikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita melebihi daripada Tuhan, atau kita anggap setara dengan Tuhan yang kita sembah, maka kita sudah termasuk sedang mempunyai berhala. Termasuk dengan kesenangan kita, termasuk dengan apa? Mungkin kita merasa, wah kalau nggak lihat gadget seharian aja nggak lihat sampai 10 jam mantengin handphone, kita merasa hidup kita kurang. Atau mungkin kalian kalau nggak lihat drakor sehari, kalian merasa mual, pengen muntah dan lain sebagainya. Kalau nggak lihat tokoh idolanya sehari ini, rasanya pusing, 7 keliling sampai nggak bisa konsentrasi ikut ibadah dan lain sebagainya. Ikut ibadah, sekolah nggak bisa konsen kalau belum lihat mukanya tuh nongol di handphone kita. Nah itu kita sudah harus mulai hati-hati, karena kita sedang melangkah menuju kita akan memberhalakan sesuatu di dalam kehidupan kita.
Sedangkan kita merasa santai-santai saja, kalaupun kita nggak ibadah 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin sampai beberapa minggu kita nggak pernah nonton YouTube channelnya Tabernacle Family secara khusus untuk kelas karansium, kalian merasa fine-fine aja. Kalian nggak pernah baca Alkitab setiap hari, kalian juga merasa tenang-tenang saja. Kalian nggak pernah berdoa, kalian juga merasa tenang-tenang saja. Tapi ketika kalian justru melakukan hal yang di luar firman Tuhan, kalian merasa nyaman. Nah, itulah kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sedang berada di ujung jurang yang akan membawa kita jatuh lebih dalam lagi kalau kita nggak kembali. Jangan sampai di usia yang kalian yang remaja, kalian muda, kalian sudah mulai memberhalakan sesuatu. Ya, kita suka dengan apapun juga itu wajar. Kita memiliki hobi, kita memiliki kesenangan itu wajar. Karena kita ini manusia memang harus ada seperti itu untuk memacu kita untuk lebih baik lagi. Kita harus punya target dan lain sebagainya. Tapi ketika apa yang menjadi target, apa yang menjadi hobi di dalam kehidupan kita itu sudah setara, bahkan melebihi bagaimana kita menginginkan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita harus melepaskan itu semua. Karena apa? Karena kita sedang bergerak di dalam yang namanya penyembahan berhala. Jangan sampai kita jatuh ke situ ya. Kita harus belajar dengan sebaik-baiknya. Kita harus taat akan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Jangan gampang dipengaruhi oleh pergaulan yang ada di sekitar kita, yang seringkali membawa kita bukan dekat sama Tuhan, tapi justru menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kita bukannya merasakan hal-hal yang indah, tapi kita justru akan merasakan banyak hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 13. 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 13. 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 13. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hamba-Mu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Nah, jadi apa yang terjadi? Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Jadi ketika kita memiliki sesuatu yang lain, istilahnya itu bukan Tuhan itu iri atau Tuhan itu nggak mau ada saingan, bukan. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang melebihi daripada itu. Jangan sampai kebiasaan, kesukaan, bahkan nantinya kalian kalau sekarang ada yang punya pacar, itu justru kita letakkan jauh di atas Tuhan kita. Sampai itu tadi seperti kakak bilang, ketika kita jauh Tuhan kita fine-fine aja, ketika kita nggak dengar firman Tuhan kita fine-fine aja. Tapi kalau kalian nggak baca WA, nggak baca teks dari orang-orang yang kalian yang sudah punya pacar terus merasa gerak seharian, nah itu udah merupakan sesuatu yang salah. Kalau kalian nggak ketemu sama tokoh-tokoh yang mungkin lagi kalian demenin, nggak nonton sinetronnya sehari kalian langsung gatelan, nah kita harus mulai hati-hati. Karena apa? Karena kita mulai secara tidak langsung akan mendewakan sesuatu di dalam kehidupan kita, memberhalakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kiranya Tuhan saja yang menjadi satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang kita tempatkan untuk menjadikan, untuk kita nomor satukan di dalam hidup ini. Menomorsatukan Tuhan juga berarti kalau saya belajar, saya juga memberhalakan pelajaran, ya tidak. Karena apa? Karena memang tugas kalian sebagai pelajar adalah belajar.
Tapi ya jangan terus kemudian kalian belajar terus tanpa mau berdoa, tak lupa Tuhan. Tidak, tapi semuanya harus dikerjakan dengan seimbang. Kalian belajar, kalian belajar, kalian baca firman, kalian belajar, kalian juga ngikutin kebaktian secara online ini dengan serius, dengan baik, gak ditinggal ke sana, gak ditinggal ke sini, ataupun mungkin sebentar-bentar sambil ngeliat channel lain atau mungkin ngeliatnya di laptop, di komputer, atau di smart TV sambil nonton kebaktian sambil main game. Gak begitu. Tapi harus belajar serius melakukannya. Karena apa? Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan akan terus berkenan dengan kehidupan kita. Karena ketika kita terus berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, kakak yakin dan percaya Tuhan akan menuntun langkah perjalanan kehidupan kita. Memang hidup kita ini banyak tantangan dan rintangan. Tapi kalau kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ketika kita berhadapkan dengan banyak pilihan, kita selalu memilih seperti apa yang Tuhan mau. Bukan seperti Salomo yang ketika diperhadapkan dengan pilihan, dia justru memilih untuk mengikuti dewa-dewa ataupun mengikuti kemauan perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang ada di sekitarnya yang adalah istri dan gundi-gundiknya. Tidak, tapi ikutilah apa yang Tuhan mau. Setia, berjuang untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan terus melihat perjalanan kehidupan kita yang sungguh disertai oleh Tuhan itu adalah satu perjalanan kehidupan yang luar biasa. Ayat terakhir dan juga ayat emas untuk hari ini, Galatia 3 ayat yang ke-3. Galatia 3 ayat yang ke-3. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, Paulus mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Jadi kalau kita sudah tahu kita ini anak-anak Tuhan, tapi kita tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalian yang sudah dibesarkan, bahkan mungkin kalian yang lahir sudah dibawa ke gereja orang tuanya, sampai dengan hari ini masih ada di gereja Kemah Tabernakel, ngikutin ibadah di sini, bertumbuh imannya di sini. Terus hanya gara-gara kalian jatuh cinta, kalian naksir sama teman yang tidak seiman, maka seperti yang dikatakan Tuhan, betapa bodohnya kita. Karena kalian sudah mengawali kehidupan kalian dengan dasar iman yang baik, tapi iman itu digugurkan begitu saja hanya karena sebuah rasa yang ingin kita penuhi di dalam kehidupan kita. Kita sudah mengawalinya dengan iman, kita sudah mengawalinya di dalam roh. Janganlah kita mengakhirinya di dalam kedagingan. Kedagingan itu apa? Yaitu jika kita mendahulukan apa yang menurut kita itu enak, menyenangkan. Saya sudah terlalu pengen Kak, punya pacar, pengen rasain. Ada yang nyayang-nyayang, ada yang disayang, ada yang manggil honey, ada yang manggil bear. Sudah pengen saya Kak. Terus kemudian kita mengorbankan begitu saja keimanan kita, mengorbankan begitu saja kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar untuk kita menjaga segala sesuatunya itu. Terus kemudian mungkin kita, ini kan baru pacaran Kak, baru awal kok, gak sampai kenapa-napa, gak sampai ini, gak sampai itu, gak apa-apa lah, boleh lah. Sebaiknya kita jangan pernah membuka celah untuk iblis. Karena apa? Karena ketika kita membuka celah, ketika kita mulai masuk dan membiarkan dia masuk, maka dia akan terus menguasai kehidupan kita. Ada pepatah bilang, jangan main api kalau kamu gak mau kebakar. Ya, jangan sampai kita bermain api. Kalau kita bermain api ada risiko, yaitu apa? Kebakar. Salomo bermain api dengan memberikan hatinya, memberikan hidupnya untuk menikahi orang-orang perempuan-perempuan asing yang sudah dilarang oleh Tuhan. Akhirnya apa? Cintanya mengikuti keinginan dagingnya itulah yang menghanguskannya. Salomo dihanguskan dengan apa? Tadi yang kita baca. Tuhan menyatakan murkanya. Kerajaannya tidak lagi seperti apa yang Tuhan janjikan di awal, tapi Tuhan akan mengoyakkan atau Tuhan menghancurkan kerajaannya. Itu pun Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya, tapi tidak pada saat Salomo hidup. Dengan begitu aja Salomo masih gak bertobat. Salomo masih terus melakukan satu kehidupan yang salah di hadapan Tuhan. Nah, karena itu perjalanan kehidupan kalian masih panjang.
Kalian punya waktu panjang untuk berpikir. Kalian punya waktu panjang untuk kalian menatap kehidupan kalian. Bukan hari ini, tapi untuk kehidupan kalian yang ke depan pun. Dan apa yang kita persiapkan hari ini, dasar yang kita letakkan hari ini, itulah yang akan menjadi dasar untuk kita melangkah di kemudian hari. Sehingga kita nggak menjadi anak-anak Tuhan yang mudah jatuh, anak-anak Tuhan yang mudah terlena dengan rayuan-rayuan orang yang tidak kenal Tuhan, sehingga kita akhirnya jatuh di dalam dosa. Gak cuma hanya di dalam dosa penyembahan berhala, tapi mungkin kita sudah mungkin kita bisa meninggalkan Tuhan, meninggalkan keimanan kita kepada Yesus Kristus itu sendiri. Ya, ingat, masa-masa remaja kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Konsentrasilah untuk belajar, menempuh pendidikan, menempuh masa depan kalian, raih masa depan kalian dengan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Belajarlah untuk kalian menyingkirkan segala hal yang memang secara firman Tuhan tidak boleh untuk kita lakukan. Semuanya itu butuh perjuangan, semuanya itu tidak seperti kita membalikkan telapak tangan, semuanya itu tidak seperti semudah kita berkedip dengan mata kita. Tetapi itu perlu perjuangan, dan Tuhan akan menghargai setiap perjuangan kalian. Firman Tuhan sampai di sini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Firman Tuhan ini akan menuntun langkah kehidupan kalian ke depan untuk kalian berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yakin dan percaya, kalau kita belajar kalian di masa remaja kalian saat ini, belajar taat sama firman Tuhan, taat sama apa yang Tuhan mau, maka kalian akan menikmati banyak berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh sama-sama belajar untuk kami tidak jatuh di dalam dosa seperti apa yang dilakukan Salomo ya Tuhan. Jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, jatuh di mana kami tidak taat kepada Engkau. Kami mengabaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bukannya menerima berkat yang datangnya daripada Engkau, tapi kami menerima murka. Kami menerima hal yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan. Bukan karena Engkau yang menghukum, bukan karena Engkau yang merancangkan itu, tapi karena kami melakukan kesalahan, karena kami tidak taat akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh terus mengajar kehidupan mereka ya Tuhan. Firman-Mu ini boleh tertanam di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau, sehingga mereka belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat setia di dalam pengiringan mereka kepada Engkau. Jangan biarkan mereka yang sudah mengawalinya di dalam roh, di dalam iman kepada Engkau, akhirnya mereka mengakhirinya di dalam daging, hanya karena untuk mengikuti keinginan mereka, hanya ingin mengikuti keinginan daging mereka. Tapi bila setiap mereka mau belajar ya Tuhan untuk terus berjalan, sekalipun penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, mereka berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau, sehingga mereka menikmati satu masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Engkau, bahkan masa depan yang gilang gemilang bersama-sama dengan Engkau. Hamba berdoa, pergumulan apapun yang dihadapi oleh setiap anak-anak remaja-Mu saat ini, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberikan tuntunan yang baru, sehingga mereka di dalam studi yang mereka tempuh, Tuhan juga memberikan hikmat, sehingga mereka berhasil menyelesaikan pendidikan mereka dengan sebaik-baiknya, bahkan memperoleh hasil yang maksimal, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati kedua orang tua mereka dengan situasi apapun yang harus mereka hadapi, pergumulan hidup mereka, bahkan juga untuk mata pencarian mereka. Tuhan terus memberkati mereka yang berkekurangan. Tuhan mencukupkan segala sesuatunya di dalam kehidupan mereka, sehingga setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini yang sudah taat setia mengikuti acara ibadah ini Tuhan secara online selama ini, mereka akan menikmati berkat-berkat yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih ya Bapak. Hamba selesai berbicara pada saat ini, adalah firman-Mu yang akan terus tertanam di dalam kehidupan mereka, menjadi satu rema firman Tuhan yang hidup, yang akan terus menuntun setiap langkah perjalanan mereka. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Kami berterima
Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Wah, tadi udah mendengarkan Firman ya, Kak, Tuhan. yang tadi yang disampaikan oleh Kak Yusuf. Nah, Tentang apa, Kak? tentang Raja Salomo yang itu kita harus banyak belajar dari firman Tuhan ini ya, Kak ya. benar, Kak. Jadi kalau kita itu anak Tuhan, jalan lurus aja, Kak. Iya. Ikutin firman Tuhan, ikutin Iya. petunjuk dari Tuhan. Betul. Bukan kita melenceng ke kiri, bukan melenceng ke kanan. Jangan ke kiri ke kanan ke kiri kanan ya, Kak benar. ya. Ikutin langkah apa yang difirmankan sama Tuhan, Kak. Nah, Jadi taat ya, Kak ya, taat betul. sama firman Tuhan. Nah, Terus, sekarang Kalea, kita mau aktivitas bareng-bareng sama adik-adik di sekolah minggu. benar. Aktivitasnya apa, Kak? Kita mau bikin, kan ini Pas menyambut tanggal besok, Kak. menyambut ya, Kak ya. Menyambut. Hari ini berarti besoknya ya, Kak ya. Iya. Besoknya itu tanggal Hari Kasih Sayang ya, 14 Kak ya. Februari. Nah. Hari Kasih Sayang pasti udah pada tahu, Kak. Hari Betul. Kasih Sayang, hari Valentine. Nah, tugas adik-adik di rumah itu membuat kartu ucapan untuk siapa aja bebas. Bebas untuk orang tua boleh, untuk adiknya, untuk kakaknya, kakek untuk nenek pacarnya boleh ya, Kak ya. kan? Nah, Wah. tidak sebatas kartu, Kak. Oh, tidak terbatas kartu aja nih, Kak. Jadi Tapi kartu dihias. ini dihias dengan Kolase. kolase. Pasti pada tahu kolase. Kalau nggak ngerti kolase itu apa, buka di Google. Iya, kolase tuh jadi ditempel-tempel ya, Kak ya. ditempel. Jadi misal Macam-macam. kertas HVS atau kertas Asturo yang agak tebel digambar. Nah, udah dibikin sketsa, baru kolasenya itu bisa dari biji-bijian. Ya. Terus bisa dari Daun-daun. daun-daunan kering, Kak. Ya. Terus bisa dari potongan kertas, Kak. Potongan-potongan kertas warna-warni gitu ya, Kak ya. Nah. Boleh, Kak. Dari bunga yang udah kering boleh. Betul. Dari kain, potongan kain yang dipotong kecil-kecil ditempel juga boleh, Kak. Seperti ini ya, Kak, contohnya nih ya, Kak. Ada contohnya. Nanti Nih. ditampilin, ada contohnya seperti Nih, apa. seperti ini nih, Kak. Nah, nanti dikasih kartu ucapannya, Kak. Ditulisin. Nah, nanti Gitu. setelah itu adik-adik bisa foto, terus kirimkan ke WA Center Benar. untuk sekolah minggu Kanaan Iya. dan Sion. 5 pemenang ya, Kak ya? Kita cari 5 pemenang 5 ya, Kak. pemenang, Ya, iya, nanti benar. dipilih sama kakak-kakaknya. Iya, oke. Ya. Oke, Oke. cukup ya, Kak. Cukup sekian, Kak. Ya, sampai Sampai jumpa. jumpa.